Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di praktikum laboratori workshop pada mata kuliah Embedded System. Jadi ini adalah pertemuan pertama pada praktikum Embedded System. Oke, untuk pertemuan pertama kita baru masuk ke pengenalan Embedded System. Tentunya nanti kita akan membahas yang ada pada timeline praktikum yang ada di sini. Pada minggu pertama perkenalan mengenai praktikum dan embedded system. Lalu minggu kedua kita akan mengenal sebuah microcontroller dan papan sistem terpadu. Nah, di sini kita akan bedah apa perbedaannya. Minggu ketiga yaitu kita mencoba penerapan sebuah display dengan microcontroller atau papan sistem terpadu tadi. Lalu minggu keempat kita mencoba penerapan sensor dan aktuator. Pada pertemuan kelima kita akan membuat sebuah robot sederhana dari penerapan sensor dan aktuator yang sudah dipelajari di minggu sebelumnya. Lalu pada minggu ke-6 kita akan belajar sebuah metode yang dinamakan dengan real time operating system, di mana metode ini akan mempermudah pekerjaan atau proses pengolahan data yang ada di microcontroller. Pertemuan 7 tentunya UTP atau kuis. Pertemuan 8 komunikasi Word, 9 I2C dan 10 SPI. Nah, 8 sampai 10 ini kita khusus untuk membahas sebuah komunikasi antar microcontroller. Nah, masuk ke pertemuan 11 kita akan masuk ke nirkabel atau modul wireless ya. Nah, dengan modul HC05 ini adalah salah satu modul Bluetooth yang ada di embedded system. Lalu pertemuan 12 kita akan belajar mengenai beberapa protokol Internet of Things atau IoT dalam embedded system. Pertemuan 13 kita akan melaksanakan UAP atau TA, tugas akhir. Lalu pertemuan 14 perbaikan nilai. Oke. Nah, untuk softwarenya kita menggunakan Arduino IDE untuk mengkode sebuah program yang nantinya bakal diupload kepada microcontroller. Lalu FreeZing sebagai software design, atau nanti kita bisa menggunakan Tinkercad. Tinkercad ini sama seperti FreeZing, di mana dia lebih mudah digunakan, tapi dia memiliki kelemahan yaitu komponennya yang kurang dibandingkan dengan FreeZing. Oke, di sini dijelaskan embedded system adalah sebuah pengendali proses berbasis teknologi microcontroller. Nah, perlu kita tekankan, embedded system adalah proses pengendali berbasis teknologi microcontroller. Nah, artinya jika PC, laptop, handphone itu bukan embedded system karena dia menggunakan mikroprosesor. Nah, ada banyak jenis microcontroller yang umumnya kita gunakan, misalnya seperti produk dari Atmel, Intel, Microchip, Motorola, AFR dan lain sebagainya. Dan tentunya memiliki arsitektur ya 8, 16 atau 32 bit, bahkan ada juga yang 64 bit. Nanti kita bakal belajar di pertemuan selanjutnya. Nah, ada 3 klasifikasi sebuah embedded system. Yang pertama, dia standalone, artinya dia harus bekerja sendiri atau otomatis. Otomatis di sini bukan berarti dia on off sendiri, bekerja sendiri, tidak. Artinya kita hanya perlu memberikan satu instruksi, maka embedded system akan bekerja sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dari awal. Kedua, untuk embedded system ini dia memiliki sifat real time. Artinya apa? Dia bergantung pada operasi waktu nyata atau yang sesuai. Ada 2 jenis kondisi real time. Jadi yang pertama itu adalah soft real time dan yang kedua ada hard real time. Soft real time adalah sistem yang beroperasi
dalam jangka waktu yang tidak terlalu berpengaruh, atau dia masih memiliki sebuah toleransi. Seperti apa contohnya? Kita anggap sebuah oven. Oven adalah salah satu contoh dari embedded system. Dia memiliki klasifikasi sebagai soft real time. Jadi maksudnya apa? Jadi dia tidak terpengaruh oleh waktu toleransi. Semisal kita membuat sebuah kue di dalam oven tersebut, lalu kita lupa angkat kue tersebut 5 atau 10 detik. Tapi bisa kita lihat kue tersebut mungkin tidak banyak berubah drastis atau tidak memiliki kesalahan yang sangat fatal. Tetapi jika ada yang satunya lagi, yaitu hard real time, dia sangat berpengaruh pada toleransi waktu. Dia sangat ketat terhadap waktu yang ditentukan. Contohnya seperti sistem keamanan seperti airbag atau ABS. Biasanya sistem pengaman tersebut bekerja sesuai dengan waktu yang sangat singkat. Karena apa? Jika dia telat 1 atau 2 detik, mungkin amit-amit terjadi sebuah insiden yang sangat fatal. Seperti itu. Jadi embedded system bekerja sesuai waktu yang sudah ditentukan, dan waktu tersebut ada 2 jenis, soft real time dan hard real time. Lalu klasifikasi embedded system yang terakhir adalah dia juga bisa terhubung dengan sebuah network atau terhubung dengan suatu jaringan. Dikatakan terhubung dengan suatu jaringan, dia beroperasi untuk pengiriman data, pemrosesan data. Dia harus menggunakan satu jaringan. Contohnya seperti tadi di pertemuan akhir kita akan belajar mengenai wireless HC05 dan juga IoT seperti itu. Nah, di sini teman-teman disarankan untuk mendownload Arduino IDE di web yang sudah disediakan di sini ya. Jadi ini web resmi dari Arduino IDE-nya. Lalu teman-teman download versi terbaru atau versi 1.8.19. Nah, untuk versi yang 1.8 ini lebih disarankan. Karena apa? Yang pengalaman saya menggunakan versi terbaru, banyak hal yang mungkin tidak bisa dapat diselesaikan, atau misalkan bug yang mungkin tidak terbaca seperti itu. Lalu instalasi seperti biasa, klik install. Nah, setelah diinstal, kalian pergi ke file. Sebentar, saya contohkan dulu. Arduino. Nah, di poin keempat ini nanti kita bakal setting si Arduino-nya seperti apa. Nah, kita buka file kosong. Nah, di pojok kiri ada file, lalu klik preference. Nah, di sini centang display line numbers untuk memunculkan si line numbers ini. Verify code, dia untuk memberitahu untuk verifikasi code setelah upload apakah sudah terupload atau belum. Lalu check for update on startup. Jadi semisal ada update ataupun hal yang nanti perlu dilakukan di dalam IDE ini, tentunya dia bakal dimunculkan seperti itu. Setelah itu klik OK, dan IDE-nya sudah bisa digunakan. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah cukup dulu. Jadi jangan lupa terus ikutin praktikum embedded system di setiap minggunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.